Halo guys, kalau udah ada teh lenggah, saatnya kita untuk belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Teh Lenggah di sini. Nah, untuk pembahasan video kali ini, Teteh akan membahas mengenai soal kimia yang pernah muncul di UTUL UGM. Soal ini bisa sebagai gambaran dan juga referensi teman-teman yang akan mengikuti seleksi ujian tulis masuknya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe dulu di bawah ya. Jangan lupa juga nih nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan soal kimia lainnya. Langsung aja, ini dia soalnya. Oke, soalnya kesetimbangan dari gas dinitrogen tetraoksida menghasilkan gas nitrogen dioksida berlangsung pada ruang tertutup. Diketahui harga tetapan kesetimbangan Kp sama dengan 4 atm dengan derajat disosiasi 0,5. Tekanan total gas dalam ruang adalah. Oke, karena di sini ditanya adalah tekanan total, di mana rumus tekanan total itu ada di dalam rumus parsial gitu. Jadi kalau untuk mencari tekanan total, kalian harus ingat dulu nih rumus dari gimana rumus dalam mencari tekanan totalnya. Di dalam kesetimbangan itu, karena di sini ditentuinnya Kp gitu ya, yang diketahuinya Kp. Kp itu merupakan tetapan gas ya, untuk ketetapan kesetimbangan berdasarkan gas gitu. Artinya ini khusus untuk yang fasa gas. Nah, untuk Kp-nya sendiri gitu ya, rumusnya itu adalah, kalau misalnya gini deh, ada persamaan reaksi ya, kata misalkan A ditambah dengan B berkesetimbangan menghasilkan C ditambah dengan D, gitu kan. Nah, berarti nanti Kp-nya itu sama dengan tekanan parsial dari hasil reaksi ya, karena kan di sebelah kanan namanya hasil reaksi, PC gitu ya, pangkat C dikali dengan PD pangkat D dibagi dengan PA pangkat A dikali dengan PB pangkat B gitu ya. Jadi di sini untuk menentukan tetapan kesetimbangan gas gitu ya, yaitu tekanan parsial dari hasil pereaksi dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan tekanan parsial dari pereaksi pangkat koefisien. Jadi yang huruf kecil ini A, B, C, D ini merupakan koefisien ya. Berbeda dengan hukum laju reaksi. Kalau hukum laju reaksi kan kemarin tidak dimasukkan pangkat dari koefisiennya. Ini rumusnya. Nah, karena di soal itu sudah diketahui persamaan reaksinya, yaitu N2O4 ya, gas berkesetimbangan menghasilkan 2NO2 gitu ya, gas. Berarti nanti untuk mencari tekanan parsialnya atau Kp-nya, yaitu P dari NO2 pangkat 2 gitu ya, karena kan sini kan 2 dibagi dengan P dari N2O4 pangkat 1 ya, karena kan nggak ada koefisiennya. Ini rumusnya. Nah, untuk mencari P-nya gimana? P-nya itu dibuka lagi. Jadi untuk mencari si tekanan parsial dari NO2 dan N2O4 itu menggunakan rumus P dari NO2. Itu rumusnya adalah mol dari NO2 dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Nah, udah ketemu nih ya. Ternyata di sini ya P totalnya. Otomatis kalau kita mundurin gitu ya, kalau untuk mencari P total kita harus tahu molnya dulu ya kan, masing-masing berapa. Lalu nanti kita tahu mol totalnya berapa. Kalau kita udah dapat molnya berapa, mol totalnya berapa, kita juga dapat tekanan parsialnya. Nanti kalau dapat tekanan parsialnya, itu kita bisa hitung si P ini menggunakan Kp. Jadi P total itu kita anggap X gitu ya. Nanti kan molnya berapa, nanti kita masukin di sini. Oke, supaya kalian lebih paham gini deh caranya.
Kan kita udah tahu ya, P total itu rumusnya dari tekanan parsial. Berarti sekarang kita tinggal cari mol dari masing-masing. Nah, untuk mencari dari mol masing-masingnya ini, kita menggunakan diketahui yang kedua, yaitu diketahui alfa ya. Alfanya itu sama dengan 0,5. Nah, kita mencari dari sini gitu kan. Rumus dari alfa sendiri itu sama dengan mol terurai dibagi dengan mol mula gitu ya. Ini rumusnya. Nah, berarti untuk alfanya kan sudah kita ketahui ya, jadi langsung aja dimasukin 0,5. Mol terurainya itu yang kita tanyakan, dan mol mula-mulanya kita misalkan dia X, sehingga dapat mol yang terurai itu adalah 0,5X gitu ya. Nah, kalau dapat mol terurai, baru kita mencari mol dari masing-masing itu menggunakan MRS. N2O4 gas kesetimbangan menghasilkan 2NO2 gas. Masukin deh mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya tadi kita anggap X ya. Nah, kemudian ini yang terurai atau yang bereaksi, jadi sama ya. Baik terurai maupun yang bereaksi ini sama. Terurai itu artinya dia yang bereaksi. Kita masukin ke sini ya, 0,5x. Karena di sini koefisiennya beda, maka kita pakai mencari perbandingan koefisien. Kalau di sini 1 sama dengan 0,5, berarti kalau 2 tinggal 2 kalinya ya. Berarti berapa? 1 ya, 2 kali 0,5 kan sama dengan 1. Kita nggak usah tulis 1, tapi langsung aja x-nya. Sama aja kan, 1x. Nah, untuk sebelah kiri kita kurangin, dan sebelah kanan kita jumlahkan. 1 dikurangi 0,5, 0,5x. Dan ini adalah x ke bawah ya. Jadi kita dapat nih mol dari masing-masingnya. Mol untuk N2O4 adalah 0,5x, dan mol untuk NO2 adalah x gitu ya. Nggak apa-apa, didiamin dulu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita udah tahu molnya, baru masukin ke rumus yang tadi ya. Tadi kan rumusnya udah tahu ya, P dari masing-masingnya. Berarti kalau untuk yang P dari tekanan parsial dari NO2, itu tadi rumusnya mol NO2 ya. Mol NO2-nya X ya. X per total. Nah, total ini artinya kita tambahkan ya mol totalnya. Jadi di sini dapat mol totalnya itu sama dengan 0,5 ditambah 1, 1,5x. Ini dia mol totalnya. Mol totalnya adalah 1,5x, dan 1,5x kalau teteh buat pecahan jadi 3/2x supaya lebih mudah. 3/2x dikali dengan P total ya. Coret-coret, pindah ruas ke atas, jadinya 2/3 P total. Dapat untuk tekanan parsial dari NO2. Nah, begitu pula ketika untuk mencari P dari N2O4-nya. Sama ya, mol N2O4-nya yang digunakan 0,5. Nah, 0,5 juga kalau dibuat pecahan jadinya 1/2x per 3/2x. Coret-coret, coret-coret ya. Jadi hasilnya itu adalah, ini dikali dengan P total ya. P total hasilnya berarti jadi berapa nih? 1/3 P total ya. Jadi kita dapat ya, untuk yang PNO2 hasilnya adalah 2/3 P total. Untuk tekanan parsial N2O4 yaitu adalah 1/3 P total. Tinggal masukin ke Nah, tadi kan kita udah dapat ya untuk tekanan parsial NO2 2/3. Sekarang kita masukin ke dalam rumus. 2/3 Kp-nya tadi 4 atm per P total, kita pangkatin 2/1/3 kali P total gitu ya. Hasilnya berarti 4 sama dengan 2/3 itu 4/9 P total pangkat 2 per 1/3 P total. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini kan karena pangkat 2 per 1, berarti kita coret aja, jadi tinggal 1. 9 bagi 3 ini jadi 3 ya. Berarti kita dapat 4 sama dengan 4/3
P total, atau P totalnya itu sama dengan berapa nih? Pindah ruas ya, 3/4 dikali dengan 4. Nanti dicoret-coret, hasilnya itu sama dengan 3 ATM. Jadi udah dapat nih, jawabannya itu adalah 3 ATM ya. Ada di option yang B. Nah, mungkin itu dia ya contoh soal dan juga pembahasannya. Buat teman-teman yang belum paham, boleh komen di bawah ya bagian mana yang belum pahamnya. Dan untuk teman-teman yang ingin request soal lain atau materi lain, itu juga bisa banget komen di bawah. Mungkin sekian dulu pembahasan video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di pembahasan soal lainnya. Dah.